Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina dari kelas Ilmu Komunikasi B angkatan 2019. Baiklah, di video ini saya akan membahas mengenai komunikasi verbal dan nonverbal dalam komunikasi antar budaya. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan. Nah, komunikasi verbal ini efektif selama orang yang berinteraksi itu mengerti bahasa yang digunakan. Dua jenis komunikasi verbal yang biasa kita lakukan. Yang pertama, komunikasi verbal secara langsung. Kedua, komunikasi verbal secara tidak langsung. Proses penyampaian informasinya dilakukan dengan menggunakan cara berupa media surat, lukisan, gambar, grafik, dan sebagainya. Bentuk komunikasi verbal yang ada dalam komunikasi antar budaya ada 4. Yang pertama, intonasi. Di intonasi ini kita bisa melihat bagaimana intonasi orang berbeda-beda pada saat berbicara. Contohnya, ketika orang Sunda itu dikenal dengan bahasanya yang halus dan lembut, berbeda dengan orang Medan yang dikenal dengan bahasanya yang kasar dan galak. Yang kedua, gaya bicara juga merupakan hal yang bisa kita perhatikan pada saat interaksi antar budaya ini terjadi. Pembawaan seseorang akan menampilkan karakteristik budaya yang ia bawa. Bahasa. Bahasa tentu juga menjadi perbedaan dalam komunikasi antar budaya jika ditinjau dari aspek komunikasi verbal. Nah, perbedaan bahasa kadang-kadang dapat menjadi kendala sehingga diperlukan semacam interpreter atau penerjemah. Keempat, cara mendengar. Nah, pada dasarnya umpan balik yang diberikan itu bisa menjadi tanda bahwa orang lain menyimak dengan baik isi pembicaraan melalui komunikasi lisan yang sedang dilakukan. Komunikasi nonverbal dalam komunikasi antar budaya. Komunikasi nonverbal sendiri adalah transfer informasi melalui penggunaan bahasa tubuh termasuk kontak mata, ekspresi wajah, hingga gerakan tubuh, di mana komunikasi nonverbal mampu menyempurnakan komunikasi verbal dalam menyampaikan sebuah pesan atau informasi. Klasifikasi pesan nonverbal dalam komunikasi antar budaya. Pertama, isyarat tangan. Nah, kita bisa ambil contoh dari orang Indonesia dan orang Korea. Mereka menunjuk dirinya sendiri itu menggunakan telapak tangannya yang mereka taruh di atas dada. Sedangkan orang Jepang itu menunjuk hidungnya dengan jari telunjuk. Kedua, gerakan kepala. Di beberapa negara, anggukan kepala itu malah berarti tidak seperti di Bulgaria. Sementara untuk isyarat ya di negara tersebut adalah menggelengkan kepala. Orang Inggris seperti orang Indonesia menggunakan kepala untuk menyatakan bahwa mereka mendengar dan tidak berarti menyetujui. Yang ketiga, busana. Banyak subkultur dan komunitas mengenakan busana yang khas sebagai simbol keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Orang mengenakan jubah atau jilbab sebagai tanda keagamaan dan keyakinan mereka. Di banyak negara seperti Jepang dan Meksiko, juga di Indonesia, pakaian seragam amat populer. Polisi, tentara, dan anak sekolah senang berpakaian seragam untuk menunjukkan afiliasi kelompok. Sekian pembahasan dari saya mengenai komunikasi verbal dan nonverbal dalam komunikasi antar budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.